Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai keputusan investasi modal sebagai tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Cepi Saifullah, SE, MAK, CPMA. Baik, sebelum kita mulai pada pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Tuti Alawiyah, nomor mahasiswa 10121802. Di sini saya sebagai moderator. Lalu di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Linun Hakim. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Puspita, nomor induk mahasiswa 10121862. Perkenalkan, nama saya Nina Sophia Octavia dengan nomor induk mahasiswa 10121850. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai pembahasan materi mengenai keputusan investasi modal. Nah, dari pengertiannya ini sendiri, keputusan investasi modal ini berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Nah, keputusan ini biasanya melibatkan investasi dalam aset-aset jangka panjang. Contohnya kayak bangunan, mesin-mesin produksi, ataupun kendaraan. Selain itu, keputusan investasi modal juga memiliki dampak yang besar pada kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Apabila keputusan ada yang salah atau misalnya terlambat, itu akan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan ataupun bahkan bisa mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan itu. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai keputusan investasi modal ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan materi, ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu yang pertama proyek independen dan yang kedua proyek saling eksklusif. Yang pertama yaitu proyek independen, yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan memengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua yaitu proyek saling eksklusif, yaitu proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek. Nah, izin sedikit menambahkan, pada penganggaran modal ini, perusahaan harus melakukan penganggaran modal yang tepat juga efektif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya. Dari penganggaran modal yang baik, itu bisa menjadi atau membuat perusahaan mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada keputusan investasi modal dibagi menjadi dua, yaitu keputusan penyaringan dan yang kedua yaitu keputusan pemilihan, bisa disebut juga dengan preferensi keputusan. Yang pertama yaitu keputusan penyaringan. Nah, keputusan penyaringan ini adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah proposal proyek investasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu keputusan pemilihan, bisa disebut juga dengan preferensi keputusan, yaitu jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif proyek investasi. Selanjutnya ada model pendekatan pengambilan keputusan investasi modal. Yang pertama yaitu model non-diskonto, yaitu mengabaikan nilai waktu dan uang. Yang kedua yaitu model diskonto, yaitu mempertimbangkan nilai waktu dan uang secara eksplisit. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya yaitu Tenina. Saya di sini akan menjelaskan modal non-diskonto. Modal non-diskonto adalah modal yang mengabaikan nilai waktu uang atau modal tanpa diskon. 1. Buyback periode pengambilan. Buyback periode sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Semakin lama suatu proyek penghasilan uang, maka semakin berisiko proyek tersebut. Contohnya, seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga 80, arus kasnya
atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Yang dihasilkan oleh peralatan tersebut adalah 40 per tahun. Jadi proses pengembaliannya adalah 2 tahun. 80 dibagi 40. Yang kedua, tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi rata-rata sama dengan I ditambah S dibagi 2. I-nya adalah investasi awal, S-nya adalah sisa. Contohnya, modal diskon perusahaan PT Adlinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomi 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah accounting rate of return proyek tersebut? Diketahui biaya investasinya 500 juta, usia ekonominya 10 tahun, cash inflow per tahunnya adalah 100 juta. Depresiasi per tahunnya adalah 50 juta atau 500 juta per tahun. ARR-nya pendapatan investasi dibagi biaya investasi. ARR-nya 100 juta dikurang 50 juta atau dibagi 500 juta. ARR sama dengan 50 juta dibagi 500 juta. ARR-nya jadi 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return ARR pada proyek tersebut adalah 10%. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ali. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya dari rekan saya. Model diskonto. Model diskonto merupakan salah satu metode analisis fundamental yang digunakan untuk menganalisis nilai intrinsik saham dengan cara mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. 1. NPP merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonkan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang dengan didiskonkan pada saat ini. NPV atau net present value sama dengan arus kas tambah faktor diskonto. Dalam menggunakan metode ini, maka harus menentukan tingkat pengembalian yang diminta, tingkat pengembalian di minimum yang dapat diterima. NPV di bawah 0 menguntungkan, NPV sama dengan 0 sama perusahaan bisa menolak atau menerima. NPV di atas 0 merugikan. Internal Rate of Return atau IRR. Internal of Return atau IRR merupakan indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR adalah sebuah metode yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai yang saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang. IRR sama dengan 1 IRR modal kerja proyek dapat diterima. IRR sama dengan modal kerja seimbang. IRR di bawah modal kerja tidak dapat diterima. Contoh, ada perusahaan yang memberikan usulan dalam melakukan investasi sebesar 14 juta rupiah. Sementara arus kas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut setiap tahunnya sebanyak 20 juta rupiah dalam kurun waktu 6 tahun. Asumsi untuk IRR dari investasi tersebut adalah 13%. Saat menghitung diskonto akan menghasilkan nilai NPP.
sebesar Rp6.449.000 dan diskonto sebanyak 12% serta NIP sebagai 600 senilai Rp659.000. Rp59.000 jika dihitung menggunakan rumus internal rate of net return. Berikut cara menghitung rate IRR. Selisih diskonto 12% dikurangi 10% sama dengan 2%, atau 6.649.000 sama dengan 7.308.000. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa nilai IRR adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 10% ditambah 659 dibagi 7.308.000 dikali 2 sama dengan 10,18%. Dengan asumsi rate of return sebesar 13%, maka angka 10,18% sebenarnya masih bernilai kecil berdasarkan prinsip IRR, maka ada baiknya jenis investasi ini ditolakkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.